Halo, cek 1 2 3. Suaranya terdengar, Mbak, sampai sana? Oke, Mbak Mei, ya, good evening, Mbak Fitri. Good evening. Where's the other? Sibuk ya? Selamat malam, Mbak Monik. Ya, selamat malam, Mbak Siti, Nur Aini, Mbak Ainul, Mbak Mbak Mei, Mbak Fitri, Mbak Monik, Mbak Siti. Ya, yes, Waalaikumsalam. Long time no see you. Who are you guys? What about this weekend? Is there any interesting thing? Ya, nggak apa-apa. Sambil makan, sambil minum, sambil santai aja. Long time no see, yes. Ya, kemarin pada hari Minggu ya, saya ke Indosuara bersama Pak Ranggi, bersama Pak Andri. Ada Pak Adi juga. Ketemu dengan yang dari KPB itu ada Mbak Islamia, ada Mbak Fitri, dan juga Mbak Nisa. Loh, kenapa untung, Mbak? Mbak, iya, nggak sempet aja. Belum sempet. Kapan tuh? So, kumpul semuanya, ketemu lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, selamat malam Mbak Siti Hoiria. Lebaran, boleh. Lebaran kita silaturahim. Tentuin aja tempatnya di mana. Tiu Pucun. Tiu Pucun tuh di mana itu? Chongli. Oh, Chungli. Ya, 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 ya. Sinju, Sinju. Yes. Insya Allah nanti kita mirap ya. Kapan-kapan kita lagunya itu. Katanya ada mau ketemu Pak Ranggi tadi.
Tadi hari Minggu Pak Ranggi ikutan loh. Ya, ini bos-bos. 19 Juli ya? Wah, iya betul. Kembar itu. Kembar Ranggi dan Rangga. Ye, mau tahu ya? Mau tahu atau mau tahu banget? Set 19 ada di Cirebon. Tanggal 19 ada di Cirebon saya. Di Indo, insya Allah. Saya pulang tanggal 6 Juli. Pak Fitri udah ketemu ya. Iya, iya. Halo Mbak Lina, Mbak Islamia baru datang. Mbak Ani, Mbak Rianti, Mbak Ani Rianti. Boleh, ikutnya di bagasi ya nanti. Ya, nggak apa-apa. It's okay, never mind. Ya, yang belum ketemu. Kok fotonya biasanya langsung diposting tapi kok nggak diposting? Belum diposting. Yang kemarin Mbak Fit bikin iri. Iya, banyak yang iri nanti. Oke, never mind. Never mind itu nggak apa-apa. It's okay. It's no problem. That's it. The same meaning with never mind. It's okay. No problem. It doesn't matter. Yeah, it's the similar mean. Similar meaning. Iya. Bahas bahas Pak Ranggi, Pak Ani ini. Iya, Mbak Islamia ini bahasa Inggrisnya hebat ya. Kemarin nggak malu-malu, langsung ketemu saya, conversation langsung. Ya, Mbak Islam, conversation sama juga dengan Mbak Nisa ini. Saya sampai dikeroyok 2 orang. Saya dikeroyok 2 orang bahasa Inggrisnya. Oh, 3 orang sama Mbak Fitri. Lah, saya aja mengkonon. Saya kayak kowe. Ya, nanti ditunggu. Hmm. Baik, suara saya terdengar nggak, Mbak? Mas Dharma mana ini? Oke, Mas
Mas Dharma sama Mbak Diajeng belum hadir ya? Kemana? Mbak Nisa juga belum hadir. Ya, yang belum hadir lagi kemana ya? Mbak Uus belum. Oke, kita mulai saja ya kelasnya ya. Baik, sebelum kelasnya dimulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan malam ini lancar. Baik, berdoa, dipersilakan. Baik, selesai. Oke. Yes, good evening everybody. Good evening guys. Let me continue materials for today. So, have you finished your homework? Yes. Okay. Which one? Which page? Which pages? 14, 15? Yes. Good evening. All of it. Excellent. Excellent. Okay. Which one? Who will be the first? Okay. Maybe the first one we have to discuss for number 14 first. Okay. 14. Page number 14. Page 14. Please open your book. Okay. Open your book. Page number 14. We have homework, right? Please open the page 14. Okay, so we will discuss about it. The first one. Oh, no. I mean, this is the individual work. Yeah. Mbak Islamiyah. Ya udah, nanti aja kita materi dulu ya. Kita materi dulu sambil nunggu kelompok anggota yang lainnya dulu ya. Oke? Baik. Nah, kita ulangi lagi ya. Kemarin Mbak Islamiyah, Mbak Nisa itu, Mbak Islamiyah nanya yang halaman 16, page 16. Please open the page 16, individual work. Put the correct form of the words in brackets. Okay? Hello guys, are you following me? Oke, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, saya pakainya bahasa Indonesia saja deh. Saya switch bahasa Indonesia deh. Oke, coba buka halaman 16. Ya, oke, halaman 16. Di situ kita dari minggu kemarin itu kita membahas tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Contohnya dalam penggunaan aktivitas sehari-hari.
bagaimana cara membuatnya? Ada subjek, ada plus, ada verb one. Oke. Kemudian yang itu yang positive form. Kalau misalkan yang negatif formnya itu subjek plus do or does plus not plus verb one. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, I go to Puncak every week. Nah, I go to Puncak every week. This is the affirmative form, which means the positive form in English. You know, this is I go to Puncak every week. This is the past simple, the present simple tense. Because go, that is the verb one. Ini go ini adalah verb satu. Nah, itu untuk yang bentuk bentuk present ya, simple present. Oke. Sederhana, itu cuman subjek langsung verb 1. Verb 1 itu ya bentuk pertama dari kata kerja. Ada tahu kan yang sudah dibahas itu yang regular verb itu ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Verb 1, verb 2, verb 3. Nggak ada verb 4, verb 5, verb 6, verb 7 itu nggak ada. Verbnya hanya 3. Atau kata kerja waktunya itu ada 3. Oke? Bingung ya? Kita langsung saja ke homeworknya ya. Let's see. For the number 1. Yo, ini number 16 langsung ya. Kita bahas number 16. Biar langsung ke contoh soal. Oke guys. Ya, selamat malam Mbak Nisa. Silakan. I blah 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 not go to school every Sunday. Now, so what is the answer? Jawabannya apa untuk nomor 1, halaman 16? Oke, Mbak Siti Hoiriyah, Mbak Ani Rianti, Mbak Mei setuju, don't go. Mbak Lina juga don't go. Mbak Luli, not go. Ya, Mbak Monik juga I don't go. So, what does it means? Jadi, coba lihat bentuknya. I not go di situ to school every Sunday. Coba dilihat. Di sini ada bentuk negatif dari sebuah kalimat. I not go to school every Sunday. So, which mean itu harus diubah ke bentuk negatif. Coba lihat bentuk negatifnya dari not go itu untuk yang I. Itu apa bentuk negatifnya? Berarti tambah do, tambah not. Nah, I. Kalau I itu tambah do, tambah not. Bukan tambah does. Kalau does, itu khusus untuk he, she, it. Nah, itu does. Itu Mbak Islamia. Jadi bukan I doesn't go, tapi I don't go. Nah, this is the answer. I do not go. Nah, di sini perlu ditegaskan ada do. Nah, itu loh. Nah, sampai sini udah jelas belum nomor 1? Kalau does itu sama
sama dengan do. Cuman penggunaannya kalau does itu diikuti, subjeknya adalah kata ganti orang ke berapa? Kata ganti orang kedua tuh. Ada kedua, ada ketiga. He, she, it itu orang keberapa? Kedua. Kata ganti orang kedua. Ngerti nggak kalau kata ganti? Kata ganti orang. Ngerti nggak? Sampai sini ngerti nggak? Apa perbedaannya do sama does? Nah, coba kita buat lagi. Ada I does. Ini adalah salah. Ini salah. It is totally wrong. Harusnya I do not. Nah, kalau yang she does not. Nah, gitu. Hello. Can you hear me? Oke. Diam aja itu ngerti atau enggak? Ya, Mbak Is. Oke, she does, I do, he does, you do, it does, they do. Ya, ada yang bilang kalau do itu masih ingat nggak Mbak Islamia atau Mbak Fitri atau Mbak Nisa? Yang kalau misalkan saya ketemu I, you, we, they itu menggunakan do. Ayu Dewi boleh, Ayu Dewi boleh. Ayu Dewi. Nah, Dewi Ayu juga boleh. Itu pakai menggunakan do. Kalau he, she, it itu menggunakan does. Oke, kata kunci itu ya. So, next for the number 2. What is the answer for number 2? They are not enjoy blah 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 hiking very much. So, what is the answer for number 2? Does anyone will answer? Will try? Enjoy. Only enjoy? Kata kerjanya enjoy. Oke, good. Nah, ini ada nih Mbak Monik sama Mbak Nisa ini. Oke, Mbak Monik bisa jelasin nggak Mbak Monik? Dengan kata yang lebih tepat gitu. Barangkali bisa Mbak Monik sharing gimana cara bedainya. Kenapa harus das? Kenapa bukan do? Oke, das kan untuk he, she, it. Betul. Kan di sini bukan he, she, it, tapi they. Dia itu kenapa? Challenge. Ayo, come on. Jawab yang lainnya juga dong. Yang lainnya mana suaranya?
iya jelas. Ini sekarang Dea does not enjoy hiking very much. Nah, kenapa bukan Dea do dan do not enjoy hiking very much? Nah, kata Mbak Monik, does untuk he see it. Nah, ini kan bukan is he see itu maksudnya gimana sih? He see it itu. He itu apa sih? Pernah dijelasin kalau masalah ini. He itu untuk dia, laki-laki kan? Ya, Mbak Yuni. Ya, betul. Nah, itu maksud saya. Ya, she itu dia untuk perempuan. Perempuan. Nah, adakah yang menandakan dia itu laki-laki atau perempuan sama saja kan? Kata ganti dia itu menggunakan das. Gitu aja. Ya. Jadi dia itu menggunakan das, dia. Dia itu kata ganti she. Jadi menggunakan does not. Oke? Paham semuanya? Kalau yang belum paham silakan tanya. Gimana guys? Ada pertanyaan tidak? Nah, ini. Nah, oke. Dia. Kita lihat subjeknya ya. Kita lihat subjeknya. Karena subjek itu yang nanti akan mengubah verbnya. Apakah dia kata ganti orang, ataupun nanti kata ganti benda misalkan. Atau sebuah nanti untuk menyambungkan kata kerja. Dia itu artinya she. So, dia it should be does. Dia does not enjoy hiking very much. Oke, jadi does not itu bisa ditulis juga dengan doesn't. Nah, coba doesn't. Oke, kalau do not itu don't. Nah, itu gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Pelan-pelan, saya menjabarkannya pelan-pelan, menjelaskannya. Halo guys. Presentasi. Malam ini presentasi. Ya. Ya, presentasi. Jadi saya jelasin dulu bahas PR-nya satu-satu ya. Ini yang individual dulu. Oke. Oke. Oh, gitu. Malam ya. Kalau kelompoknya sudah lengkap, silakan. Silakan saja. Nggak apa-apa. Karena dari tadi saya nunggu, saya maju duluan gitu. Itu belum ada. Jadi ya saya kira nanti malam gitu. Kalau misalkan sekarang saya sudah siap, teman-teman sudah siap, silakan. Kalau yang belum siap ya udah nanti belakangan gitu maksudnya. Oke, siapa? Jasmine. Who will be the first? Siapa yang jadi pertama? Mau yang pertama maju? Acung.
Mana yang belum ngacung nih? Raise your hand please. If you are ready. Come on. Please raise your hand. Tuh kan. Iya, sok tuh. Siapa? Siapa? Ya, dicolek dulu. Rasa coklat. Rasa coklat. Rasa coklat. Hitam-hitam manis. Coklat. Boleh, strawberry boleh. Mbak Islamiyah toh. Mau ngomong Mbak Islamiyah. Jadi siapa nih? Siapa duluan? Siapa yang mau pertama? Mbak Nisa. Ini jempol itu ngacung loh atau gimana? Saya nggak tahu. Oh, Mbak Marsan, boleh. Melati, Melati itu siapa? Yang mau maju siapa? Pak Marsan. Oke, Mbak Marsan ya. Oke, saya klik nih. Oke, Mbak Marsan. Halo, Mbak Marsan. Koneksinya lambat. Halo, mana lagi nih? Grup Melati. Mbak Marsan sulit saya buka ininya. Mic-nya. Mbak Yuni ya? Mbak Yuni, oke Mbak Yuni. Oke, Mbak Yuni. Sebentar ya, saya bukakan mic-nya. Halo, Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Yuni. Like and dislike ya. Oke, please welcome. This stage is yours. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Yuni. Oke, Mbak Marsian tadi saya buka mic-nya nggak bisa. Oke, siapa lagi? Who will be the second? Aduh, ayo, Pertamax sudah habis, Pertamax sudah habis. Adanya kedua. Pertamax sudah diamankan. Oke, siapa? Siapa lagi?
Yang nomor 2, talking about like and dislike or the other homework. It's okay. Oke, Sri Rezeki. Mbak Sri. Ini enaknya conversationnya tuh di taman ya. Di taman terbuka, terus maju satu-satu sambil saya liatin gitu. Presentasinya biar lancar. Kelihatan ekspresinya gitu kan. Gugup atau enggak. Luyu. Kok nggak bisa dibuka mic-nya ya? Halo Mbak Sri. Halo Mbak Sri. Halo. Ya, Mbak Sri. Oke, dimulai aja, Mbak. Ya, terus dengar. Udah satu toh, Mbak? Cuman satu atau gimana? Udah selesai belum? Enggak. Tadi PR nomor 17 dulu kan katanya. Benar nggak? Tadi halaman 17 dulu katanya. Iya, coba. Udah. That's all? Finish? Finish, Mbak? Belum? Oh ya, oke. Yeah, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Yeah, thank you. Ya, oke ya. Who will be the next? Next one, please raise your hand. Ini siapa ini? Halo Mbak. Halo Mbak. Oh ya, oke. Next, Mbak Nisa. Penampakan. Awas loh nanti di belakang penampakan. Oke. The next, Mbak Nisa, semungut. Sebentar ya, lagi proses Mbak Nisa.
Waalaikumsalam. Ya, Mbak Nisa. Yes. Okay. Please welcome. Okay. Yay. Terima kasih. Thank you very much for attending in the classroom, in front of the class. Tepuk tangan, teman-teman. Ya. Thanks. Thank you. Thank you. So, will be the next. Will be the next. Please, please. Siapa lagi? Mbak Mei gua. Mbak Mei gua. Ntar saya buka mic-nya. Waalaikumsalam. Oke. Yeay, thank you. Oke, next. Mbak Lina, ya. Oke, Mbak Lina. Ya, good job. Oke, Mbak Lina. Oke, kalau sudah siap silakan. Yeay, thank you. Thank you.
Salam. Oke, tepuk tangan ya. Mbak Nur Aini kenapa? Sinyalnya hilang. Halo? Harus ketemu, harus dilatih, harus ketemu sama teman-teman, dilatih. Kemarin Mbak Nisa juga ragu-ragu, Mbak Islamia juga ragu-ragu, tapi begitu nyoba langsung. Oh, sama with her music. Ya, Mbak Siti. Ya, awesome. Apa? Awesome itu apa? Sayur asam pakai cabai rawit. Iya, presentasi langsung. Wah, bukan agri tapi bukan agri tapi angry katanya. Marah berarti. Iya, iya, iya. Oke, siapa lagi Mbak Luli toh? Ya, keep practicing guys. Keep learning, keep practicing. Oh, udah lunas. Wah, nggak ada yang keluar. Jangan Mbak Islam lah. Mbak Islam mah udah inilah, udah hebat lah. Mbak Islam bahasa ini aja, bahasa yang lain. Siapa yang belum ya? Grup siapa yang belum? Grup kenanga siapa? Mama. Lili, ya, Lili belum. Ya, Mbak Islam. Mbak Islamiyah tuh mau tuh. Ya wis nggak apa-apa. Oke, Mbak Islam. Halo, Mbak Islamiyah. Halo. Kan. Ya. Silakan. Yes. Go on, go on. Yes. Ya, oke. Please. Yes, yes. Ya, halo. Yes, yes. Go on, go on.
very much. Thank you. Thank you. Yeah, excellent. Thank you. Good. that is that is Mrs. Islamia Makayan. It's very very nice. Okay, so we'll try. Siapa yang mau coba lagi? Kalau sudah tidak ada yang nyoba, oh Mahfuza. Oke, Mahfuza. Mbak Mei, silahkan Mbak Mei. Halo Mbak. Ya, tes tes bunyi hujan. Oke, silakan. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Good. Yeah, tepuk tangan. Okay, that's all. All finish, guys. Finish, guys. Ya, oke deh. Oke, sekarang kita lanjutin latihannya ya. Latihan nomor 3, kita bahas yang nomor 3. Oke, Anto and Sukron. And Sukron, not always go. Itu yang betul apa? Anton and Sukron not always go to school together. So, what is the correct answer to fill in the blank? Okay, do not go. Do not always go. Don't always go. Why? 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 Oh, yeah. Yes. Yes. They. More than one. Okay. Which means more than one. It should be changed. It can be changed. They. Yeah. They. Anton and Sukron. More than one people. One person. Okay. Good. 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 Good job. So the answer is don't. Don't always go. Yeah. Okay. Good. Good. Mantap. Mantap. So, what is the for number 4? My father. Apa? My father apa?
Ada my father not always drink coffee every morning. Every morning. Ya. My father blah 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 coffee every morning. My father. Why? Why it use doesn't, not do not? Why? Ada do not always atau doesn't always, does not always. Oke. My father itu adalah he. Laki-laki, dia laki-laki. Jadi kalau pakai ada he, itu diikuti dengan does not. Does. Diikuti dengan does. Berarti does not always drink. Oke. You get the point so far? Hello, you got the point so far? Do you understand? Okay, let's next for the number 5. Number 5. They what? They do not play. Okay, because they is it clear. This is clear, right? They will be followed by diikuti, they itu diikuti pasti dengan do dan not kalau negative form. Oke, pasti itu. They do not play. Okay, good. Good job. So, next for the number 6. Number 6. Icha. What? Icha blah blah blah. Ayo. Icha. Sekarang Ica. Ica pede. Nah, bingung. Ada sweep, ada sweeps. Bener yang mana? Ayo, yang bener yang mana? Kenapa pakai S? Nah, why it use S on sweeps? Can you tell me? Can you explain to me? Why? Why? Why it use S for sweeps? Because she. Hubungannya apa kalau she? She. Oh my god. Yes. He, she, it. Itu karena apa? Singular. Belakangnya dipakai
S. Nah, itu pelajaran waktu semester 1 loh. Sweeps. Ica, sweeps. Sweeps itu apa sih? Artinya sweeps itu? Nyapu. Oke. Good. Masih ingat berarti ya pelajarannya ya. Sweeps. Oke, betul ya. So, what is for number 7? Mr. Bowo. Ya, harusnya udah tahu ini jawabannya. Teaches atau teach? Pakai S. Teach gini atau pakai teaches? Pakai S. Oke. Teaches. Oke. Kemudian number 8. My father. My father apa? My father go to Yogyakarta every month. My father. Wah, sudah canggih ya. Senang saya ini lihatnya. Luar biasa. Ya. Bagus. Excellent semuanya ya. Luar biasa ini kelasnya. Ya, Mbak. Betul, Mbak. I like it. I'm very light this class. It's so very active. Very active when I was teaching. Ow. Awesome. Oke. Kemudian number 9. I Halo. Ini masih dengar nggak suara saya? Halo atau sudah pada tidur? Nyimak. Oke, jawab dong. Nomor 9 jawab. Oke. Kita sepertinya harus memperhatikan frekuensi. Ya. Time of frequency. You know what I mean? Frequency usually use. Nah, itu udah termasuk frekuensi itu usually use every in the end of sentences. Okay? You know what I mean? Yeah. So for the last 5 sentences above, you know, for the last 5 sentences above, we have to use the time of frequency. You know what I mean? Do you understand? Jadi maksudnya yang ini loh. Yang tadi 5 itu loh. Itu masih ada yang kurang sebenarnya. Karena nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Ulangin. Dari nomor 6, 7, 8, 9, 10. Coba lihat di belakangnya. So let's see in the end of the sentences, every sentence has every time of frequency. You know what I mean?
Ngerti nggak? Gimana nih? Ngerti nggak? Paham nggak? Coba lihat nomor 6, dimulai nomor 6. Jadi di situ nomor 6, 7, 8, 9, 10 itu kan ada di akhir kalimat itu ada tanda every. Every day, every week, every month, every day. Itu pasti menggunakan time of frequency. Ya. Oke ya. Jadi nomor 6 ini, ulangin dari yang nomor 6. Berarti always. Always, menggunakan always. Boleh. Boleh menggunakan usually. Kemudian Mr. Bowo. Ya, Mr. Bowo di sini. Boleh menggunakan always teach. Atau usually. Boleh. Usually. So, my father always go, boleh, itu juga. Berarti kalau sudah pakai time of frequency, S di belakang itu nggak ada. Oke? Ini syarat. Nggak ada always teaches. Adanya always teach. Ya. Karena kegiatannya selalu berulang ya. Verbnya itu berulang. Jadi dianggap verbnya itu banyak. Berarti yang nomor 10 adalah Leonie always do. Gitu ya. Always do atau always done. Nah, always does. Does atau do? Always do. Nah, do. Sebentar. Saya coba koreksi ya, sebentar. Give me a time. Let me thinking first. Okay, for number 9 and I. Okay, sebentar ya. Sebentar. Saya ada salah kayaknya. Oke, ulangin. Kita ulangi, kalau bingung kita ulangi ya. Kita ulangi. Coba nomor 6. Kita ulangi lagi dari awal ya. Kesimpulannya belum tepat, Mbak Nisa. Mbak Nisa belum. Terlalu cepat menyimpulkan. Jadi gini. Coba perhatikan contoh di atas. Usually bisa pakai S juga karena memang kalau verb itu mengikuti subjeknya. Betul, Mbak Siti Nuraini. Mbak Siti Nuraini mana? Halo Mbak Siti Nuraini. Ya. Jadi karena Ica itu adalah single or it can be changed into she, so
itu perlu ditambahkan S di belakangnya. Maaf, saya salah ya, salah. Tadi pengertiannya saya kira time of frequency itu terpengaruh oleh verb, tapi ternyata tidak. Di sini tidak terpengaruh. Jadi verb tetap verb menggunakan S karena dia adalah mutlak bergantung pada subjeknya itu sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Ya gitu Mbak Nisa. Betul, betul, betul. Jadi yang diubah itu hanya time of frekuensinya saja, tanpa mengubah verb. Verb itu tetap bergantung pada subjeknya. Jadi kalau gak subjeknya itu he, she, it itu tetap pakai does. If, I, you, we, they itu pakai do gitu. Ngerti nggak maksudnya? Halo, bisa dimengerti atau masih bingung? Kalau yang 9 itu I always eat ya. Iya, salah. Bentar. Ini belum, belum. Nah, gitu. Ini nomor 10. Nomor 9 dulu. I always eat. Nah, always eat ya. Yang Leoni itu berarti apa Mbak? Mbak Monik. Mbak Monik. Jadi apa yang betul? Das. Iya, gitu harusnya. Setuju. Berarti sekarang setuju semua ya. Leoni always does. Oke, sekarang paham semuanya nih. Ngerti nggak sekarang? Ya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Sekarang masih bingung nggak? Nggak boleh apa, Mbak? Masih boleh kok. Oke, Mbak Siti, kenapa? Gimana Mbak Siti? Halo? Are you guys following me? Do you understand what I'm talking about? Lina biasanya, Mbak Lina ini biasanya aktif Mbak Lina. Kok nggak ada suaranya hari ini Mbak? Ya Mbak Yuni juga aktif, Mbak Sumarni aktif juga. Mana ini suaranya? Ya, ya Mbak Monik memang ramai banget. Tapi ramainya di chat doang. Iya, ada yang galau. Iya, ditantang. Aduh, galau. Kenapa galau, Mbak Siti? Itu sudah jelas. Oh, iya. Ya udah, saya maklumi. Iya, galau semua ini.
Lah iku ana jeh iku wong Cirebon dah. Ngomong Jawa. Ana jehe. Ayo buat ramai lagi kelasnya. Mbak Marsan, mau presentasi sekarang Mbak Marsan? Iya Mbak Islamia ini kayaknya udah tidur. Oh kita mau ngelosari. Dari wong apa? Ya jangan terlalu tegang. Serius tapi santai. Oh iya Mbak Islamia, semoga cepat sembuh ya, kita doakan. Get well soon, get well soon. Majalengka. Majalengka mah Sunda atunya pakai P, tapi P na sersan. Ya sersan serius santai. Fitnah. Iya. Iya. Kalau di kelas rame, tapi kalau ketemu rame enggak ini tuh? Nanti pas ngumpul rame enggak? Jangan-jangan nanti diem-dieman. Iya, malu-malu. Iya. Pasar ayam. Iya. Iya. Selfie. Selfie itu tandanya kita bersyukur. Bersyukur. Selfie itu kalau tanda kita bersyukur. Pantesan kemarin diajak ada Mbak Monik enggak katanya. Ditanya, ada Mbak Monik enggak? Nah, terus jawab, enggak ada. Oh ya udah, nanti saya datang. Ada Mbak Monik enggak? Ada. Oh, takut dia. Enggak, bercanda. Serius amat. Udah, lanjut. Ada yang tahu Mbak Diajeng sama Mas Dharma enggak ya? Atau siapa lagi yang enggak hadir di sini? Mbak Uus. Lopen apa? Oh, love-lovean. Iya, biasanya kompak. 20 orang datang. Kok sekarang cuma 12 gitu? Apakah sakit gitu maksud saya? Sakit atau gak enak badan? Kok omongannya berat, Cak. Mendem, Jeng. Ngomongnya mendem. Oke. Oke, sekarang kita bahas PR ya. Maksudnya PR untuk minggu depan. Halo Mbak. Masih semangat kan untuk kerjaan PR? Loh kan PR belum. PR-nya pidato bahasa Inggris atau ngerjain soal nih, saya tantang nih. Pidato menggunakan bahasa Inggris
atau ngerjain soal. Waduh, ditantangnya pidato. Oke, nanti datang ke sana ya, ke mini hall hari Minggu. Oh, tanggal 5. Tanggal 5 kayaknya pulang. Kalau face to face mah bisa dengan pakai Skype kalau mau di sini. Pakai Skype dilihat sama teman-teman juga. Iya dah. Hmm. Yaudah, sekarang pilihannya gini. Pilihannya adalah, oke, saya kasih pilihan nih. Biar saya kasih pilihan. Ya boleh deh, insya Allah nanti tanggal 6 ya. Beneran, pidato loh di depan saya. Saya nanti sengaja datang ke mini hall untuk ngelihat pidato. Tanggal 5 kan? Beneran nih? Beneran nggak? Dasar. Saya tandain nanti muka-mukanya. Emang bener tanggal 5 Juli ada ini ya, pertemuan di sana ya? Saya nggak tahu infonya. Tapi kalau mau ngumpul tanggal 5, insya Allah saya bisa datang. Insya Allah. Kalau lebih dari tanggal 5, mohon maaf saya nggak bisa. Pilihannya gini, pidato, in English, 10 minutes ya, atau kerjakan soal. Ya, pidato boleh. Pidato boleh bawa selebaran aja. Satu lembar saja. Ini teman-teman setujunya pidato atau ngerjain soal? Coba ngacung. Ya, ngacung. Coba polling. Pidato atau mau ngerjain soal? Waduh, semangat banget mau pidato ya. Oke, kalau pidato bahas tentang apa? Dasar. Mau bahas pidato apa nih? Gini aja, pidato tentang Taiwan. Gimana? Enggak, tentang Taiwan. Tentang Taiwan. Oke, apa aja sistem transportasinya? Ya, negara Taiwan loh. Negara Taiwan.
Apa aja? Nanti bentar. Saya coba ingat-ingat dulu poin-poinnya. Kebetulan PPI juga kan ngadain tuh lomba apa menulis esai. Bener nggak? Nah, coba saya kemas itu sebagai tugas pidatonya. Oke? Nah, ini. Oke. Di sini ada poin-poinnya nih. Poin-poinnya coba diperhatikan. Yang pertama adalah transportasi umum. Sistem transportasi umum. Sistem transportasi umum, pemanfaatan ruang terbuka hijau, kemudian pengelolaan air bersih, kemudian sistem pelayanan publik ya boleh. Nah, ini boleh milih nih, boleh milih. Ini 1, 2, 3, ini nggak usah deh, terlalu berat bahasanya. Ada 1 yang A. Ini ada berapa? Ada berapa kelompok sih? 5 kan? Oke, nanti kita cocok aja. Kita bagi. Gimana kalau dibagi? Per grup, jadi nggak terlalu berat jadinya untuk 10 menit. Oke. Yang A itu siapa nih? Ada PJ-nya masing-masing kan? A ini grupnya siapa? B grupnya siapa? C grupnya siapa? D grupnya siapa? E grupnya siapa? Ayo. Pidato sama mengarang cerita beda ya? Beda nggak? Nah, nanti tanya ke guru bahasa Indonesianya. Tanya ke guru bahasa Indonesianya. Apa bedanya pidato dan mengarang cerita? Oke, Melati ambil B. Ini grup Melati.
Yang A ambil Edelweiss ya. Edelweiss. Kemudian siapa lagi? Yang sistem pelayanan publik siapa? Ayo, siapa? Siapa lagi? Halo, halo. Ini udah pada tidur kayaknya. Hilang semuanya. Ayo guys, biar cepat selesai nih. Minggu depan, pidatonya minggu depan. Ya, di kelas. Kalau nggak bisa, ya di Indosuara. Tapi lebih baik di kelas deh. Di kelas aja ya. Di mini hall nggak hadir semua, kurang seru. Nggak seru. Serunya itu kalau hadir semua, satu-satu ambil ke depan. Nah, baru seru. Nanti saya jelasin teknisnya. Sekarang pembagian kelompok dulu. Ya, Mbak Siti Khairiah itu kelompok mana ya? Mbak Siti Khairiah itu kelompok Lili ya? Lavender, lavender. Lavender, oke ya, lavender. Lavender. Lavender ngambil C. Oke. Baik. Yang D siapa? Lili dan Kenanga ini, satu lagi, dua lagi. Ada perwakilan kelompoknya di situ. Udah saya pilihin saja ya. Saya pilihan saja. Pak Fitri itu yang mana ini? Pak Fitri itu Kenanga, oke. Kenanga katanya Mbak ini Mbak Fitri Kenanga. Berarti yang terakhir itu Lili, ya. Oke. Lili. Oke, yang pertama, ketentuannya adalah pidato in English at least 10 minutes ya. 10 menit tentang Taiwan. Nah, tentang Taiwan. 10 menit terlalu banyak gak? Oke, jadi misalkan cukup ya 10 15 menit Mbak Lina ini. Nantang. Boleh nanti khusus Mbak Lina ya 15 menit khusus gitu. Khususon. Ya. Oke. Yang kedua ketentuannya setiap kelompok setiap orang buat satu naskah pidato berdasarkan judul kelompoknya. Oke, poin kedua sudah jelas. Halo?
Jadi pidato in English 10 menit. Nah, poin yang kedua adalah setiap orang buat satu naskah pidato berdasarkan judul kelompoknya. Jadi satu orang, enggak kebanyakan kok. Nanti dikumpulkan. Nanti saya mau lihat, saya mau lihat. Iya. Nanti kalau satu orang aja, nanti yang bisa cuma satu orang doang dong. Nggak diskusi jadinya. Kecuali kalau PJ-nya bisa menjamin teman-teman ada diskusi. Nah, baru. Kecuali teman-teman, oh ada diskusi nih Pak. Jangan Pak, jangan satu orang satu. Kalau discuss nggak apa-apa. Saya hapus nanti yang poin keduanya. Jadi setiap kelompok. Itu, setiap kelompok buat satu naskah pidato berdasarkan judul kelompoknya. Berdasarkan judulnya. Ya udah, itu aja kali ya. Lebih ringan kali ya. Ya enggak lah, enggak mandiri juga kan ada itu, ada kelompoknya, ada kelompok apa mandiri yang A, mandiri yang B, mandiri C. Kalau tugas mandiri berarti semuanya dikerjain dari A sampai E. Mau? Waduh, ini 9 detik lagi. Bentar. Ya udah saya tambah. Ayo, beresin dulu ini. Setiap kelompok buat satu naskah pidato berdasarkan judul. Ya udah, kelompok aja. Ya, kelompok aja ya. Udah. Deal ya. Ini deal. Minggu depan kita presentasi pidatonya. Ya, tunjuk nanti PJ-nya atau representatifnya ya. Tapi yang belum pernah ini loh, belum pernah muncul. Belum pernah presentasi. Ya, oke. Deal nggak? Deal nggak? Ya, satu aja, satu kelompok satu aja yang pidato. Ya udah, deal ya. Baik, terima kasih. Nanti minggu depan kita presentasi langsung. Ya, cara membuat pidato bagaimana? Ya, ada pembukaan. Ya, ada pembukaan. Coba nanti googling aja. Atau tanya sama bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Kalau yang bahasa Inggris itu biasanya memilih topik. Nah, tahapannya adalah memilih topik. Nah, kita udah tahu kan topiknya apa. Nah, kemudian setelah memilih topik, kita tentukan tujuannya. Contoh, ini contoh, ya. Jadi ini hanya contoh. Kalau teman-teman Mbak Lina sendirian. Ini contoh. Jadi kalau misalkan eh, ini aja, ini contoh nih. Contohnya adalah memilih topik. Topiknya kan udah ada tuh, misalkan sistem pelayanan publik. Setelah sistem pelayanan publik, kita tentukan tujuannya. Tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk apa? Bla 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 gitu kan. Kemudian setelah eh, apa namanya? Tahu tujuan untuk pidatonya, baru kita buat pendahuluannya, isinya.
Motivasinya apa gitu. Gitu aja, selesai. Jadi lebih ke objektif. Jadi bukan pendapat-pendapat ya. Maksudnya dalam hal ini adalah yang fact atau fakta itu. Fakta yang di lapangan. Fakta ya. Kalau naskah cerita kan berdasarkan asumsi-asumsi, karangan, ngarang-ngarang gitu. Nah, itu masalah bahasa Indonesia itu deskriptif. Pemaparan, penggambaran. Oke, ya itu loh Mbak Nisa. Oke ya, ya berdasarkan fakta. Yes. Oke, oke guys, we call it a day. Udah mengerti semuanya ya. Tugas kita nanti minggu depan adalah pidato. Kita jadi orator ya. Orang yang tukang berpidato, bukan pidator, tapi orator. Tukang berpidato itu namanya orator. Predator. Ya, oke. Baik, begitu aja ya hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini mewarnai kelas dengan berbagai macam cerita. Oke, see you guys next week. See you. Have a nice weekend. Thank you very much. If you have any question, please let me know. Oke, thank you. Sebelum kita akhiri pelajaran malam ini, kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Good night. Good night. Bye-bye. See you next week. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.